Kita kan ingin membangun ekosistem besar, end to end, dari hulu sampai hilir untuk mobil listrik. Ya marilah kita mencari sumber-sumber yang waras saja lah gitu. Kalau itu tidak ada kan tidak waras. Apa yang salah? Karena saya pelajari bukan? Iya. Ini tendensius menurut saya. Tidak. Karena saya pelajari apa sih yang salah? Selain penyakit jantung ini perlu periksa THT juga ini. Siapa tuh? yang harus diperiksa itu tidak bisa nyanyi Indonesia Raya dong. Oke. Menteri yang bisa nyanyi Indonesia Raya itu diperiksa. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pun turun ke lapangan untuk menenangkan penonton dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun Roy Suryo ternyata lupa lirik lengkap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan berikut cuplikannya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Bapak Roy Suryo, yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Pak, sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Di sanalah tanah airku, di sanalah tanah airku. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang kebawa atau sengaja dibawa. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sebisa mungkin aset negara yang diduga masih berada di tangan Roy Suryo bisa dipulihkan dan dikembalikan. Sakit perut setiap gua nonton itu, sakit perut, bau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar, ya. Jadi tadi saya sudah dapat informasi bahwa memang ada temuan-temuan BPK yang harus ditindaklanjuti. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk, ya. Yang paling menghebohkan yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Ya kok bangga gitu loh. Gimana kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini perut sendiri aja lupa gimana perut rakyat. Ada yang menarik perhatian saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi kawasan industri terpadu Batang (KITB) di Batang, Jawa Tengah pada Rabu 8 Juni 2021. Bersama Ibu Iriana, Jokowi menumpangi mobil listrik saat melakukan kunjungan kerja tersebut. Melalui media sosialnya, Presiden Jokowi mengungkapkan mobil listrik yang ditumpanginya adalah merek Hyundai jenis Genesis G80. Menuju kawasan industri terpadu Batang dengan mengendari mobil listrik Genesis dari Hyundai. Suaranya nyaris tidak ada, tulis Jokowi. Ditambahkan Jokowi, mobil listrik itu akan menjadi mobil resmi di KTT G20 di Bali nanti. Mobil listrik Hyundai jenis Genesis G80 akan menjadi mobil resmi KTT G20 di Bali bulan November nanti. Cuitan Presiden itu langsung ditanggapi Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Dia menanyakan kapasitas Jokowi yang seolah sedang mempromosikan atau memasarkan mobil listrik tersebut. Sekarang jadi sales Pak, kok sampai segitunya sih? Tulis Roy Suryo di Twitter pribadinya pada Kamis 9 Juni 2022. Roy Suryo lantas menyinggung tugas dan fungsi Presiden sebagaimana yang tercantum dalam UUD
1945, pasal 4 sampai pasal 16. Roy Suryo menegaskan tidak etis Jokowi mempromosikan mobil, apalagi bukan produk dalam negeri. Tupoksi presiden itu kalau benar-benar tidak bisa baca UUD 1945 pasal 4 sampai dengan pasal 16 sepertinya tidak ada sampai menjadi petugas pemasaran mobil, apalagi untuk mobil dengan merek asing alias bukan karya anak bangsa begini, ambiar, kata Roy Suryo. Mobil listrik merek Hyundai merupakan raksasa otomotif milik Korea Selatan. Sepanjang tahun lalu, Hyundai tercatat menjual total 693 di Indonesia. Dengan mobil Hyundai, Ioniq Electric dan Kona Electric menyumbang 87% atau 605 unit. Perusahaan ini telah menyelesaikan pabrik dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun di Kompleks Industri Deltamas Cikarang, Jawa Barat pada Desember 2021. Namun, Hyundai jenis Genesis G80 hingga saat ini belum terlibat di jalanan Indonesia. Hal ini dikarenakan G80 merupakan produk elektrik perdana dari lini premium Genesis. Menurut Jokowi, kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah yang ingin membangun sebuah ekosistem yang besar. Jokowi melanjutkan ekosistem kendaraan listrik tersebut mencakup dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari penambangan nikel, kemudian smelternya, refinerinya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya. Kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Setelah mobilnya juga masih ada lagi tambahan, yaitu recycle baterai listriknya. Sehingga ini betul-betul dari hulu ke hilir, semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan, kata Jokowi. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sebisa mungkin aset negara yang diduga masih berada di tangan Roy Suryo bisa dipulihkan dan dikembalikan. Sakit perut gua setiap gua nonton itu, sakit perut, bau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar, ya. Jadi tadi saya sudah dapat informasi bahwa memang ada temuan-temuan BPK yang harus ditindaklanjuti. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk, ya.